Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajira Nabila Putri dari 11 MIPA 3 dengan nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan infografis dengan materi kerjasama ekonomi internasional. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Selanjutnya, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Karena kerjasama ekonomi internasional mendorong suatu negara berinvestasi di negara lain. Sebagai contoh, Indonesia dan Jepang. Indonesia dan Jepang sepakat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, maritim, dan sosial budaya. Makin besar investasi Jepang, diharapkan makin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Manfaat yang selanjutnya meningkatkan keuangan negara. Adanya kerjasama ekonomi internasional memudahkan penyaluran bantuan berupa pinjaman dana luar negeri. Bagi negara berkembang, dana pinjaman menambah keuangan negara. Dana pinjaman dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan fasilitas atau infrastruktur publik seperti Indonesia membutuhkan pinjaman luar negeri sebagai sumber penerimaan APBN. Fungsi selanjutnya, mendorong transfer teknologi. Kerjasama teknologi internasional berpeluang mendorong transfer teknologi di suatu negara. Sebagai contohnya, investasi yang ditanamkan Jepang di Indonesia diikuti dengan penerapan teknologi modern. Penerapan teknologi ini membutuhkan tenaga ahli untuk mengoperasikannya. Akhirnya, tenaga ahli dari Jepang didatangkan ke Indonesia untuk mengajari tenaga kerja Indonesia. Dari proses inilah terjadi transfer teknologi yang berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Dampak positif lainnya ialah budaya kerja di Indonesia makin disiplin dan efisien. Manfaat yang selanjutnya, meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan daya saing komoditas, ekspor diharapkan mampu meningkatkan keuntungan dari kerjasama ekonomi internasional. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk kerjasama ekonomi dibagi oleh 5 bentuk. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral hanya melibatkan 2 negara dan bersifat saling menguntungkan. Kerjasama ini bertujuan menjalin hubungan 2 negara dan hubungan dagang dengan negara mitra. Sebagai contoh, Indonesia menjalin kerjasama dengan Rusia. Dalam proses hubungan bilateral biasanya terdapat 3 motif, yaitu motif pertama, memelihara kepentingan nasional, kedua, memelihara perdamaian, ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Bentuk yang kedua yaitu kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan kerjasama regional disesuaikan dengan kepentingan tiap-tiap negara. Meskipun demikian, secara umum, tujuan kerjasama regional untuk memajukan negara-negara yang berada di satu kawasan atau wilayah. Sebagai contoh, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk ASEAN. Kerjasama regional ini dipengaruhi faktor kesamaan latar belakang sejarah, letak geografis, dan teknik pemasaran.
Bentuk yang selanjutnya yaitu kerjasama subregional. Kerjasama subregional merupakan bentuk kerjasama beberapa negara di kawasan yang letaknya berdekatan secara geografis. Contoh kerjasama subregional yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Group Area, dan Indonesia, Malaysia, Thailand Group Triangle. Contoh lainnya Benelux, kerjasama yang dibentuk Belgia, Nederland atau Belanda, dan Luxembourg di kawasan Eropa bagian barat. Bentuk selanjutnya yaitu kerjasama antar regional. Kerjasama antar regional melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan negara-negara lainnya berbeda. Dengan negara-negara lainnya di kawasan berbeda. Bentuk selanjutnya kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral makin berkembang karena pengaruh arus globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi memungkinkan terjalinnya konektivitas antar ruang dan waktu di dunia. Pada kerjasama ini seolah-olah tidak ada wilayah tertentu. Contoh kerjasama multilateral adalah World Trade Organization yang diikuti hampir seluruh negara di dunia. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu lembaga-lembaga ekonomi internasional. Lembaga ekonomi internasional dibagi menjadi dua, yaitu lembaga atau badan kerjasama ekonomi regional. Yang termasuk dalam lembaga atau badan kerjasama ekonomi regional yaitu ASEAN. ASEAN bertujuan memiliki tujuan yaitu mengadakan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan lembaga yang kerjasama perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Tujuan pemberlakuan AFTA antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. Selanjutnya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIA. Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi di negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, ASEAN Development Bank atau ADB. ADB dibentuk negara ASEAN untuk memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia. Selanjutnya, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC merupakan forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tujuan APEC yaitu untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, memperkuat perdagangan internasional negara-negara di Asia Pasifik dan negara lainnya. Selanjutnya, Uni Eropa. Uni Eropa merupakan lembaga kerjasama ekonomi dan sosial negara-negara di Eropa. Tujuan dibentuknya Uni Eropa antara lain menghilangkan hambatan perdagangan bebas, memajukan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Eropa, memobilisasi potensi ekonomi, menyatukan perekonomian di wilayah pemasaran bersama. Selanjutnya, South Association for Regional Cooperation merupakan forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Selatan. Yang kedua, lembaga atau badan kerjasama ekonomi internasional. Dibagi beberapa lembaga. Yang pertama, Bank Dunia. Secara formal, Bank Dunia merupakan badan khusus PBB di bawah naungan ekonomi dan sosial Council. Tujuan pembentukan Bank Dunia antara lain membantu rekonstruksi dan pembangunan negara anggota melalui fasilitas investasi produktif. Yang kedua, memberikan pinjaman investasi swasta. Yang ketiga, mendorong perkembangan jangka panjang dalam perdagangan antar negara. Selanjutnya, International Monetary Fund, yaitu pembentukan IMF bertujuan mengatur pembayaran internasional akibat perang. Selanjutnya, Islamic Development Bank merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh organisasi Konferensi Islam pada 24 Juli 1975. ISDB ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat Muslim di negara bukan anggota
bukan anggota berdasarkan prinsip Islami atau syariat. Selanjutnya, United Nations Industrial Development Organization dibentuk badan dunia yang menangani masalah pembangunan industri di negara berkembang. Selanjutnya, Organization of the Petroleum Exporting Country, beranggotakan negara-negara pengekspor minyak di dunia. Selanjutnya, World Trade Organization merupakan badan mengatur masalah perdagangan antar negara. Selanjutnya, Economic and Social Council merupakan badan dunia yang menangani masalah ekonomi dan sosial. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi saya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ke Lica. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.